Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan pajak atau UMKM dan juga sekaligus dari anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Sujono. Salam sehat Bu Aziza. Ya. Nah, di episode kemarin kita kan membahas tentang PP20 tapi lebih pada investasi ya Pak ya. Nah, sekarang kita mau menanyakan tentang PP20 lagi, tapi kita akan membahas tentang sektor usahanya nih Pak, usaha dan jasa nih. Nah, yang menarik kemarin sudah Bapak tulis juga nih artikel dari Berita X, saya izin share screen ya Pak. Nah, judulnya adalah kursus piano bisa PPh final, mengapa konsultan pajak tidak? Kenapa nih Pak, Bapak menulis artikel tentang ini Pak? Bisa dijelaskan? Jadi ada ada lagi kebingungan di masyarakat. Mengapa seorang pekerja bebas yang memiliki keahlian ketika bisnisnya bertemu menjadi organisasi bisnis, dia bisa menggunakan PPh final. Lalu kenapa konsultan tidak bisa? Sekalipun dia juga dalam skala bisnis. PP 20 ini secara eksplisit membatasi, ya kan? PP 20 ini seorang konsultan apabila dia memberikan jasa sesuai dengan keahlian dia, biarpun dia berbentuk PTP, badan PTP, itu tetap tidak berhak menggunakan PPh final, region final. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu inline dengan keahlian dia. Jadi seolah-olah pemerintah menganggap ini cuma ganti baju aja. Orangnya masih sama, cuma dia pakai baju badan. Jadi ini dalam rangka mencegah pemecahan omset. Ya, filosofinya begitu. Oke Pak, nah berarti kalau misalkan saya nih Pak ya, punya kursus piano, terus habis itu saya punya karyawan lah, melatih karyawan saya untuk mengajarkan piano juga, berarti itu akan dianggap sebagai usaha ya Pak ya? Ya, Betul ketika seperti itu ya? ya betul. Ketika khusus piano ini, ya ini kebetulan di Mhm. dalam PP ini kan memberikan contoh piano. Iya, iya. Ya, nah, kita sebenarnya kan di dalam dunia usaha ini kan bukan cuma kursus piano aja Mhm, kan, bisa macam-macam kan. betul. Nah, Nah, tetapi di ke- dalam ya, silakan Pak. ya, ya, saya mau jawab pertanyaan tadi. Mhm. Kenapa kenapa ketika kamu membuka kursus lalu mempekerjakan orang itu berubah menjadi boleh menggunakan final? Pertama kita lihat itu karakter kegiatan ekonomi itu sudah berubah. Ketika dulu Anda sebagai pemain piano, mengajar piano, Anda ini kan menjual keahlian. Tapi ketika naik kelas menjadi bisnis unit, itu Anda naik kelas melakukan suatu kegiatan usaha dengan membuka kantor, misalnya ada ruang kursus, ada jawal, ada promosi dan sebagainya. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan usaha jasa. Jadi perlu diingat ya, semua pekerja bebas adalah jasa, ya. Tetapi setiap jasa tidak otomatis pekerja bebas. Tidak setiap jasa, ya contohnya ini, kursus piano ini. Ya, ini dicatat. Semua pekerja bebas pasti jasa. Dan setiap jasa tidak otomatis pekerja bebas. Tetapi hal ini tidak berlaku pada konsultan pajak, ya Pak ya? Meskipun Ya, konsultan pajak itu punya kantor, punya karyawan, seperti itu Pak. ya, karena PP ini sudah membatasi. PP itu ini secara eksplisit membatasi konsultan pajak, dokter, notaris, pengacara, itu sudah dibatasi seperti itu.
tidak Berarti boleh menggunakan PPh final. hmm, meskipun mereka punya kantor, berarti dalam indikasi ini apa ya? Apakah bisa dikatakan bahwa ketika kita punya karyawan, ketika kita punya tempat usaha, kita nggak bisa langsung kayak apa ya? Melegitimasi bahwa oh ini adalah bentuk usaha jasa seperti itu tidak bisa ya Pak ya? Karena tadi yang sudah Bapak sebutkan, profesi-profesi yang memiliki kode etik itu tidak diperkenankan untuk menggunakan, PPh final ini, seperti itu, Pak? Ya, eh, ya, khususnya terhadap profesi-profesi yang memiliki keahlian khusus ya Mhm, dan memiliki kode etik itu cenderung lebih kepada ini pekerja bebas. Dia bagaimanapun sekalipun dalam bentuk wujud badan PTP, dia tetap tidak bisa memperoleh fasilitas ini. Kenapa? Ya karena itu tadi baju yang dipakainya itu tetap dianggap orangnya sama, cuma pakaian kamu aja yang beda gitu loh. Jadi intinya apa? Seorang konsultan, kenapa dia tidak bisa menggunakan PPh 0,5%? Karena dia tetap memberikan jasa konsultannya kepada klien dia. Kecuali gini, kecuali seperti Pak Jasmat ya, ya. seorang Pak Fungsiawan. Dia kan juga sebagai konsultan pajak, tapi dia juga sebagai edukator, di mana ada program dia PKPP. PKPP itu bisa disebut sebagai kegiatan usaha. Oh, kenapa bisa begitu? Ya, karena di dalam program PKPP, dia tidak memberikan jasa konsultan. Dia mengedukasi orang bagaimana cara membuat laporan yang benar, bagaimana cara menghitung pajak yang benar, bagaimana kalau kena SP2DK, bagaimana menghadapi Fiskus, bagaimana menjawab SP2DK, bagaimana mengajukan keberatan, bagaimana menghadapi pemeriksaan, dan sebagainya. Yang diajarkan adalah ilmu, ya. Dia mengedukasi member-member dia tentang pengetahuan pajak. Dalam hal ini dia kan tidak memberikan jasa konsultan. Artinya kebetulan saya juga sebagai salah satu anggota PKPP. Saya tidak pernah meminta seorang fungsiawan tuh membuat SPT saya, menghitung SPT saya. Dia mengajari, kami yang membuat sendiri. Nah, itu namanya kursus kan, edukasi ya. Makanya di dalam kegiatan itu dia boleh dikategorikan sebagai usaha. Tetapi di dalam diri dia yang sebagai konsultan, ketika dia mendirikan PTP kata konsultan yang memberikan jasa konsultasi pajak, itu nggak bisa. Karena kan dia bukan mengajari orang, dia memberikan jasa menyusun SPT, menyusun SP2DK, mendampingi orang menghadap pemeriksaan pajak misalnya, mewakili WP, itu adalah layanan yang berkaitan dengan profesi dia. Di sini kan mulai Aziza mungkin mulai paham ya, Ya. kenapa tidak bisa? Karena ya kegiatan memberikan jasa itu melekat kepada profesi dia. Nah, Pak, pertanyaan nih, Pak. Eee, kan saat ini sistem pelaporan pajak kan menggunakan Cortex ya, Pak, ya? Dan Iya, PP nomor 6 tahun 2026 ini PP nomor 20 tahun 2026 ini itu berlaku pada tanggal 22 April 2026 kemarin. Nah, kira-kira nih, Pak, ke depannya di dalam Cortex ini apakah Cortex akan cukup pintar nih membedakan mana yang pekerjaan bebas dan mana yang usaha jasa seperti itu, Pak? Gimana, Pak? ya itu kan ada KLU ya. Ya, kita kan sistem self assessment. Kita WP sendiri yang melaporkan. Nanti kalau yang apa yang kita laporkan itu ketika mereka curigai, mereka anggap ini ada resiko, mereka akan melakukan pemeriksaan atau apa pengawasan. Ya, jadi tidak mereka melacak berdasarkan apa yang kita laporkan.
Ya, nanti baru diverifikasi ke lapangan. Contoh seperti piano ini. Oh, dia laporkan sebagai kursus piano, ternyata nggak ada eh, tempat tempat kursus nggak ada, pegawainya juga nggak ada, dia masih dari rumah ke rumah, tapi dia melaporkan sebagai kursus piano. Nah, ini kan secara substansi kan tidak kena ya, secara verifikasi faktual ke lapangan kan ini berbeda. Ah, ketika didapatkan seperti itu, maka dia tidak berhak menggunakan ini 0,5%. Dia coba mengakali seolah dia punya kursus, padahal kenyataan di lapangan nggak ada. Nah, Pak, tadi sudah disinggung mengenai self assessment nih. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak, sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin bisa dibagikan nggak, Pak, tips untuk para wajib pajak nih, supaya bisa mengetahui mereka ini tuh tergolongnya pekerjaan bebas atau usaha jasa? Boleh dibagikan, Pak, tipsnya? Ya, kalau usaha jasa dengan pekerjaan bebas, nah ini sekarang ini kan agak sedikit membingungkan karena apa? Karena sejalan dengan perkembangan teknologi, seorang influencer pun bisa dikategorikan sebagai pekerja bebas. Kalau dulu kan sebelum ada PP ini kan mereka ini kan nggak jelas, ya kan? Karena mereka nggak dicantumkan secara eksplisit di dalam peraturan. Nah, sekarang kan sudah diatur secara jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua pekerjaan bebas adalah jasa, tetapi jasa tidak otomatis sebagai pekerjaan bebas. Contohnya gini, apa yang membedakannya? Misalnya kita katakanlah usaha pangkas, pangkas rambut. Pangkas rambut ini adalah jasa atau usaha? Maksudnya ini adalah kegiatan usaha atau pekerja bebas. Karena cuma ada dua, usaha dan pekerja bebas. Pekerjaan bebas. Ini lebih dekat kemana? Kalau saya lihat ini lebih dekat kepada usaha jasa. Nggak bisa, bukan usaha barang. Ini adalah di mana usaha jasa, tukang pangkas ini usaha barbershop lah kita bilang, barbershop ya. Ini hanya memberikan jasa. Dia kan tidak, mungkin barangkali kalau ada menjual barang mungkin ada, mungkin minyak rambut, atau dia menjual sampo atau bagaimana. Tapi secara prinsip ini bisa dikategorikan usaha jasa dan dia bisa menggunakan 0,5% sama seperti kursus piano itu. Jadi dia akan lebih dekat ke situ karena dia telah membentuk seperti sebuah organisasi bisnis, bukan lagi eh, pekerjaan memberikan kalian. Oke, Pak. Oke, mungkin untuk podcast kali ini seperti ini ya, Pak, ya. Bisa nanti untuk teman-teman misalkan ada pertanyaan atau apa, atau bingung lah ini masuk usaha jasa atau pekerjaan bebas, nanti bisa komentar di kolom komentar, nanti akan dibantu jawab ya, Pak, ya, Ya, sama siap, tim siap. J-nya kita. Nah, untuk podcast kali ini seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk kalian semua like, comment, share, terus subscribe juga kanal YouTube-nya kita supaya channel ini juga bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sujono yang sudah menemani podcast di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.